Nah itulah dagangnya anggota dewan di situ punten anu kasuhun. Kenapa saya sampaikan jangan sembarang menentukan siapa calon anggota dewan. Siapa? Itu yang paling penting. Ya, sekarang itu misalkan tanah ini mau diapakan? Tambang kita mau diapakan? Itu semuanya diawali oleh anggota dewan. Dengan pendidikanlah Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah segala bentuk perubahan yang ingin kita lakukan, perbaikan yang ingin kita lakukan, insya Allah tiasa istilah nate terjangkau, tiasa kacumponan. Nah tanpa pendidikan hapunten anu kasuhun. Ayeuna orang isim kuring sekarang biasanya kalau ngumpul-ngumpul kieu teh, apalagi nu disebutkeun caleg teh gitunya. Caleg masuk dicurigai gitu ya. Aya naon itu ya kita ngumpul kalau sim kuring sebagai bagian dari anggota DPD RI Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia nu tadi tos diuningakeun ku Kang Gun bahwa DPD itu jangkauannya itu saprovinsi. Abdi sering ari ka dieu mah mung jarang ketemu sareng bapak-bapak sareng para wargi sadaya dari dia. Namanya ayeuna panginan. Nah, saya melihat Bapak Ibu sekalian, di pemilu ke pemilu itu ya, Pak Mundirin, yang menjadi kata kunci itu tetap pendidikan, ya. Siapa yang bisa memberikan nilai pendidikan yang baik, itu yang akan bisa membuat Indonesia jauh lebih baik ke depan. Tapi punten anu kasuhun, Ibu, apunten. Ada beberapa negara anu punten kahiji misalkan Amerika. Terang Amerika, Bu? Hah? Tacan. Sami sareng di Pangandaran. Abdi kantos ka ditu ge taneuhna sami ya sareng Pangandaran, lautna sami sareng Pangandaran gitu ya. Da sami bumi ya. Nah disebutkan Amerika teh malihna eta nu anu ngabentenkeun Amerika sareng nu sanes teh kan istilahna teh negara. Nah negara teh dikuasai atau nabi dikelola oleh satu bangsa tertentu ya, makanya ikut kepada nama negaranya. Bangsa bisa ikut kepada negaranya atau negara ikut kepada bangsanya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, upami ninggal misalkan Amerika kapungkur teh sanes nu ayeuna teh sanes penduduk asli da seuseurna mah penduduk asli teh upami kapungkur kantos nonton film ieu nya Indian geuning nya Cowboy geuning tah eta teh Cowboy itu menggambarkan kehebatan penjajah sebenarnya terhadap warga aslinya yaitu orang-orang Indian. Nah, orang Indian itu Bapak Ibu sekalian sampai hari ini tidak punya kekuasaan, tidak punya kedaulatan. Ya, bahkan negaranya juga diambil oleh Amerika. Nah, orang Amerika itu Bapak Ibu ya sumping nate seseada ti Eropa, aya anu ti Inggris, aya anu ti seseada mah ti Spanyol, ti Prancis anu seseada mah ti Jerman ge aya. Tapi nu pangseuna mah ti Inggris. Akhirnya mereka memerdekakan diri kemudian jadilah Amerika Serikat. Nah, yang ingin saya ambil pelajarannya Bapak Ibu sekalian, maaf ya hapunten anu kasuhun, ayeuna Amerika teh hebatnya, padahal dia telah sangat-sangat bersalah terhadap orang-orang Indian ya. Orang Indian itu dibikin bodoh, ya dibikin ya sudahlah sampai hari ini pada akhirnya mereka tidak cukup berkembang. Tapi dengan kemajuan sekarang juga alhamdulillah. Nah, nu kadua Australia sami. Penduduk aslina dijajah habis. Nah dengan cara apa Bapak Ibu sekalian? Dipinggirkan sedikit demi sedikitnya terus naik ke gunung gitu. Tapi mereka Bu punten di pasihan naon? Di pasihan artos. Tiap bulan dia mendapatkan jatah dari negara nu disebutkan Australia teh. Di pasihan uang dikasih, makanan dikasih, segala macam dikasih, tapi tidak diberikan pendidikan.
Akibatnya apa? Akibatnya mereka tetap punya duit tapi bodoh. Akhirnya apa? Dengan kebodohan itu mereka ya sudah maunya nikmat aja gitu, nggak mau capek, nggak mau repot, nggak mau berjuang. Apalagi pada akhirnya mereka tetap tidak pernah memiliki kekuasaan. Ini ada Pak Munzirin ya, langkung terang kalau urusan kekuasaan mah beliau yang menjaga kekuasaan ya, Pak Munzirin ya. Yang mengawal kekuasaan di negara kita adalah militer, di antaranya di Kodam ya, TNI sareng Sajabina. Nah di urang ge aya hapunten anu kasuhun. Nah Papua ge mirip eta. Papua itu seueur dari sisi pendidikannya lemah, tapi mereka dikasih duitnya mah bener seueur. Triliunan, terang 1 triliun? Sami abdi kita aja. Ya, 1 triliun itu cek orang mah sabaranya? 1 juta, terang? Nya, terang atau 1 juta? Terang ada 1 juta manja sok ngaborongkeun, ieu lieu ngaborongkeun kalapa tah. 1 juta. Itu aya 1 juta gitu disebutkan. 1 triliun itu sakitu tanya. Nah, sapertos di mana? Sapertos di Papua. Itu juga begitu kasusnya. Ya, kasusnya dikasih duit, kemudian dikasih sembako sareng Sajabina, tapi tidak dicerdaskan. Akhirnya mereka menghabiskan uang itu hanya untuk poya-poya, untuk mabok-mabokan, dan akhirnya mereka tetap bodoh. Itu masalah bangsa kita. Hoyong gitu, dia ngomong artos nama, wah bantuan sareng Sajabina, tapi teu dididik, teu dipasihan terang ieu sareng Sajabina. Akhirnya orang istilahnya bodoh, kalau sudah bodoh nanti duitnya diambil oleh orang lain, orang mangan kabagian 1 juta 2 juta. Apalagi kalau besok ya misalkan begitu mau menentukan pencoblosan, ya nu ngagerebeg teh enjing digerebeg ku naon ku duit gitu digerebeg. Ngan sabaraha Bu? Polsek. Oh itu terang alhamdulillah. Polsek Poltus. Apa tuh? Polseket Polsatus. Polseket Polsatus. Ya, paling 150. Cik ari ya upami enjing dipasihan 1 juta. Langsung benghar moal orang teh. Langsung sugih moal. Da moal saur Kiai Dasad uja. Kalau kita dikasih pas besok mau mencoblos saya dikasih 1 juta, itu tidak akan membuat kita kaya. Paling seminggu juga habis itu duit, bari teu berkah. Sadina ge CF-nya dia ngopoya-poya gitu. Tetapi sesudah itu 5 tahun ya, 5 tahun kita tidak pernah tahu, Bu. 5 tahun cik Indonesia itu dikamanakeun wae. Ya, misalkan dalam masalah nelayan misalkan, ya. Kalau di sini alhamdulillah ya, kalau masalah benur enggak berkembang ya di sini. Karena di sini ada apalagi ada Bu Susi di sini. Ya, tapi kalau seperti di Pelabuhan Ratu, benur itu masih menjadi primadona mereka di satu sisi, ya. Nah, sebenarnya yang terbaik kan ada kebijakan. Kebijakan yang justru memberikan fasilitas kepada rakyat untuk mengelola benur itu dengan baik. Kalau benurnya dikelola, digedein Bu, nanti kemudian dijual, yang tadinya harganya cuma 10.000, 20.000, kalau sudah besar kan harganya 100.000 sampai 1 juta juga bisa seperti itu. Nah itu semuanya Bapak Ibu sekalian membutuhkan disebutkan pendidikan tadi itu. Nah ya pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi, kang ngomong kali orang, tapi ada pendidikan disebutkan pendidikan non formal, ada pendidikan informal, seperti majelis taklim itu kan pendidikan non formal seperti itu, ya. Ada pendidikan seperti kieu. Ini harus ya, dan menjadi kewajiban terutama untuk para anggota legislatif ya anu tos janten ayeuna. Pendidikan politik itu amanat undang-undang. Karena di dalam undang-undang tentang perpolitikan itu setiap partai politik dan anggota partai politik itu berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik itu seperti tadi Ibu, ya, ayeuna kalau kita tidak kenal siapa yang akan memimpin kita,
yang akan ikut menentukan kebijakan. Karena salah satu masalah politik itu masalah kebijakan. Ya, hari beras ya atau sabaraha harganya? Ya Allah, 15.000 itu beras biasa. Bukan beras super. Sudah 15.000. Ya di Depok berapa halo? Di Depok juga kayaknya sama sudah 15.000. Nah ini juga termasuk yang menyumbang inflasi katanya yang cukup besar adalah beras di antarabangsa. Ya, anu nyebabkeun urang kunaon miskin wae itu di antarabangsa seperti itu. Nah eta teh punten anu kasuhun itu adalah kalakuan pengusaha. Pengusaha kan enak saja menaikkan harga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau pengusaha seperti itu kan kedah dikontrol, kedah aya anu mengawasi. Laras kita siksa anu mengawasi pengusaha. Yang mengawasi pengusaha itu ya penguasa. Ya, makanya kemarin saya baru selesaikan rapat dengan pendapat dengan salah seorang profesor di bidang kebijakan ekonomi, ya Profesor Didin S. Damanhuri, beliau dosen IPB dan orangnya orang Majalengka beliau itu profesor doktor yang sudah cukup dikenal oleh pemerintah. Nah, dia mengatakan, kenapa pengusaha itu sekarang bisa menaikkan harga, mempermainkan harga segala macam? Itu karena negara tidak kuat. Halo, negara tidak kuat. Alias negara itu tidak berperan dan tidak bisa mengontrol itu semuanya. Cik, tidak kuatna kumaha? Bu, kunaon teu kuatna teh? Teu kuat ku duit. Sami rakyatnya teu kuat ku duitnya. Hoyong milih bebas kumaha urang we. Isuk-isuk aya nu moal duit ngan 200.000 akhirna mah milu we kadinya. Ini pendidikan politik ya. Saya tidak bicara tentang partai mana, tentang pemimpin mana, tapi sikap itu sikap yang merugikan kita. Nah, itu Bu, kenapa saya lebih banyak manggil ibu-ibu? Karena yang jadi sasaran paling banyak ibu-ibu. Iya, coba Bang Emok. Nusok Emok saha? Nusok Emok saha? Ibu-ibu udah. Makanya gitu disalampeurkeun gitu. Tak ibu anu sila mah moal. Makanya teh aya Bang Sila. Nu aya Bang Emok. Nah, yang datang itu menghampiri ibu-ibu. Tadinya cek ibu teh keur naon duit teh cukup alhamdulillah. Diheureyan atau ibu kan bilih bade nonton ieu nonton itu kan kedah gagur aduh pulsa atunya. Nya atuh cobaan atuh 100.000. Nah, sok cobaan heula 100.000. Dicobaan 100.000 geuning meunang nya. Ya istilahnya ngeunah juga nantinya kayak ditambih jadi 500.000, nanti ditambih jadi 1 juta, ditambih jadi 10 juta, akhirnya rumah digadekan. Padahal baheula lagi kitu-kitu wae cik aya nu beunghar ku duit Bang Emok aya henteu teu aya nu aya yang saeb kagaduhan orang sadayana. Nah itu nu kedah ngawal eta teh saha? Penguasa alias pemerintah ibu-ibu. Kawitan di mana pemerintah tiasa ngawasi supaya pengusaha tidak mempermainkan harga itu dari anggota legislatif dahulu. Saha? Anggota? Cek orang mah anggota dewan. Aya anggota dewan di dinya? Aya. Nah, teh anggota dewan anu ngadamel peraturan teh. Begitu mau bikin peraturan seperti itu ngatur misalkan beras harus tidak boleh di atas harga 12.000, paling tinggi 12.000. Ditoel, dipengker, tong gitulah. Sabaraha 12.000. Genteng atuh karep 14.000 mah. Keur bapak 1.000. Nah, gitu eta teh. Katalog Ustaz malah harganya. Katalog harganya malah. Jadi gitu. Jadi
begitu anggota dewan itu mau memutuskan masalah yang pro kepada rakyat, dilobi tuh ke pengusaha. Atau tong 12.000, 14.000 atunya. Ari 14.000 nanti ke Bapak 1.000. Kan lumayan. Lamun coba penduduk di dia aya 200.000, misalkan 200.000 itu setiap hari pasti paling tidak 1 liter beras mah. Gitu ya Kang Ipit. Satu kebanyakan 200.000 liter per hari. Kalau 200.000 kali 1.000 berapa? 200 juta sadinten, kan lumayan kipas-kipas. Nah itulah dagangnya anggota dewan di situ. Punten anu kasuhun. Kenapa saya sampaikan jangan sembarang menentukan siapa calon anggota dewan. Siapa? Itu yang paling penting. Ya, sekarang itu misalkan tanah ini mau diapakan nih? Tambang kita mau diapakan? Itu semuanya diawali oleh anggota dewan. Halo? Ya, ke hartos Ibu? Diawali. Nah, akhirnya kan molotot nanti ke mana sih? Ke calon presidennya? Nah, calon presiden mana itu lumayan itu. Tong waka kadinya tah anu kedah deemutan anggota dewan heula. Kunaon? Margina presiden ke neme tiasa ngajalankeun aturan teh aturan anu didamel ku saha? Ku anggota dewan. Dan moal tiasa seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati menjalankan undang-undang yang tidak dibuat dan tidak disetujui oleh anggota dewan seperti beliau ini. Ya. Jadi kalau anggota dewannya sudah main tadi dengan lobby-lobby yang macam-macam, sudah akhirnya presidennya juga bisa seperti itu. Oleh karena itu, pendidikan berharga buat kita saat ini adalah, nah nanti Ibu, kalau kita menentukan presiden atau kedah sami cing saha anu bade nyarengan presiden. Artinya siapa? Sapaket. Partena kedah sami sareng presiden. Kunaon? Margina nanti bagaimana presiden bisa membuat peraturan, menginginkan sebuah peraturan kalau anggota dewannya berbeda, alias oposisi, lawan bukan tawan, ya. Lawan bukan kawan. Itu yang kedah deemut kurang sadayana, ya. Dan Bu, sekali lagi hanya dalam waktu 1 detik cek ari nyolok kedah semenit, kedah semenit mah ngabuka na wungkulnya dibuka-buka, tapi pas nyolok nama ces cuman 1 detik, tapi 1 detik buat 5 tahun. Daras gitu ya, jangan Ibu saja yang paham, tatangi cariosan kadeknya upami milih anggota dewan sanes kanten calon presiden, pilih dengan hati nurani dan akal pikiran yang rasional, bukan ku nafsu. Ya, abdi gaduh sanes kanten pun bojo tuh sok eta sareng gaduh di bumi nu sok ngabantun di bumi milih saha lieur kumaha cenah. Aya eta bae nu geus karasa cenah. Cek bahasa Pangandaran nu karaos dinya cenah. Nu kahartos bang kewe cenah. Nu karaos heula cenah. Kan itu akhirnya masyarakat itu. Tapi sesudah itu apa yang terjadi? Kita dibiarkan. Ibu saja kelihatan dikasih duit 400.000 tiap bulan teteh. Tiap bulan 400.000, tetapi Ibu tidak sadar ini naik, itu naik segala macam. Atau 400.000 teh keur mayar nu naik na wungkul baru mayar ya modalna istilahnya. Eta mah keur untung baturna wungkul gitu tah. Nya laras kitu nya Bu. Jadi kalau tadi istilahnya minimal kalau naik itu barang katakanlah sampai 3.000 kali 30 hari saja sudah 90.000, itu baru berasnya saja. Terus apa lagi? Halo? Minyak. Nah, seharusnya kalau minyak sih seharusnya kalau orang sini Bu ya, kalau orang mana? Orang Pangandaran itu seueur. Ya,
kedah ngeletik. Melentik. Nah, istilahnya di Melentik, laras melentik. nya kedah ngeletik deui kitu tah. Nya punten nya eta gara-gara ngaradul nya. Da kedah gieu we nya terus gitu. Tanggal cek urang mah tah. Nah itu punten anu kasun mental urang ayeuna teh mental pragmatis teh nu kitu tah. Pragmatis teh Bu kudu sagala-gala teh serba buru-buru nu karasa ayeuna we tah. Keun we 5 tahun ka payun mah terserah gitu ya. Padahal itu justru sangat menentukan kita. Barangkali itu sebagai salam silaturahim, perkenalan jisim kuring. Anu kedua panginten tadi saya sudah sampaikan bagian dari pendidikan politik. Karena tanpa pendidikan sekali lagi politik masih seperti ini saja. Kita tidak bisa menentukan yang terbaik. Nah sekarang juga tinggal dilihat kita punya 3 calon. Mana yang memberikan pendidikan terbaik buat kita. Membuat kita sadar, membuat kita betul-betul cerdas. Sehingga dengan kesadaran itu, dengan kecerdasan itu, insya Allah kita biasa ya membuat Indonesia ke depan itu lebih baik insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.